Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanuddin dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial bagaimana caranya menganalisis sebuah kalender pendidikan. Oke, sebelum ke menganalisis, di sini ada fungsi dan kegunaan dari kalender pendidikan sendiri. Kalender pendidikan dirancang untuk beberapa manfaat dan tujuan. Adapun fungsi utamanya adalah dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Di samping itu juga berfungsi menyelaraskan dan memetakan antara hari aktif dan hari libur di seluruh lembaga pendidikan. Kalender pendidikan juga tidak kalah penting untuk tenaga pendidik, di mana nantinya ini akan dijadikan pedoman penyusunan program semester atau PROMES, program tahunan atau PROTA, rencana pelaksanaan pembelajaran hingga penyusunan. Nah, jadi itu teman-teman untuk fungsi dari kalender pendidikan sendiri. Jadi itu untuk lebih efisiensi atau kita bisa memetakan, karena setelah kalender pendidikan ada yang namanya PROMES, PROTA, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus. Itu mengacunya dari kalender pendidikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menganalisis kalender pendidikan sendiri, di sini yang dianalisis yaitu ada jumlah pekan selama satu semester di sini, kemudian ada jumlah pekan efektif, kemudian jumlah pekan tidak efektif. Nah, di sini jadi kita dalam menganalisis kalender pendidikan ada 3 yang dapat kita ambil. Jadi tadi yang seperti saya katakan, yang pertama yaitu jumlah pekan, kemudian jumlah pekan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu jumlah pekan efektif, kemudian jumlah pekan tidak efektif. Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan jumlah banyaknya pekan efektif tatap muka, kemudian dikalikan dengan berapa jam setiap tatap muka. Jadi kita akan mendapatkan total berapa jam selama satu semester. Oke, di sini saya sudah ada contohnya, di mana saya memberikan sebuah kalender pendidikan, kemudian ada di sini analisis dari kalender tersebut. Namun saya di sini langsung menginput. Jadi akan saya jelaskan secara singkat mungkin di sini. Yang pertama, sebelumnya untuk analisis ini saya sendiri mengambil 4 jam setiap satu minggunya. Jadi, di kalender pendidikan setiap minggunya saya kasih 4 jam atau bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan, tergantung didapat jadwalnya. Yang pasti untuk 1 minggu itu 4 jam pelajaran. Nah, di sini saya sudah menginput setiap minggunya 4 jam pelajaran. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari jumlah pekan selama satu semester. Oke, untuk semester ini saya ambil
semester ganjil atau semester 1 di tahun pelajaran 2019-2020. Nah, jadi untuk bulan di semester 1 yaitu bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kita hitung jumlah setiap bulannya ada berapa pekan atau ada berapa minggu. Oke. Yang pertama bulan Juli ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis ada 5. Kemudian bulan Agustus 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang minggu pertama ada 2 hari. Kita hitungnya 4 minggu. Kenapa? Karena yang 3 harinya itu kita masukkan ke bulan Juli. Jadi untuk bulan Agustus kita hitungnya 4 pekan atau 4 minggu. Nah, di sini ada 4 pekan. Kemudian September 1, 2, 3, 4. Di sini lebih 1 hari, kita hitung saja 4. Nah, ini September 4. Kemudian Oktober. Oktober itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekan, kita masukkan menjadi 5 pekan. Kemudian November. Nah, November ada berapa pekan? 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini untuk minggu pertamanya sendiri ada 1 hari, tetapi kita di bulan Oktober itu dihitungnya 5 pekan, di mana yang 1 hari itu sebenarnya masuk ke pekan terakhir di bulan Oktober. Jadi untuk bulan November sendiri yaitu kita hitung menjadi 4 pekan atau 4 minggu. Nah, kita tulis di sini ada 4 minggu. Dan yang terakhir di sini bulan Desember, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 2 hari di situ. Oke, kita tulis 5. Jadi jumlah keseluruhan atau jumlah semua pekan di dalam 1 semester yaitu 27 pekan. Nah, setelah ini kita akan mencari jumlah pekan efektif dan jumlah pekan tidak efektif. Yang mana jumlah pekan efektif sendiri yaitu pekan yang ada proses pembelajaran. Sedangkan jumlah pekan tidak efektif atau pekan tidak efektif di mana pekan tersebut tidak ada pembelajaran atau tidak ada tatap muka. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas atau mencari jumlah pekan efektif. Nah, kita lihat untuk bulan Juli. Nah, kita lihat bulan Juli itu di minggu pertama dan minggu kedua itu masih libur semester, yaitu untuk tahun pelajaran 2018-2019. Jadi untuk minggu yang efektifnya itu yaitu minggu ketiga, keempat, dan kelima. Jadi jumlah minggu efektif itu di sini 3. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, untuk jumlah pekan tidak efektif berarti tinggal jumlah pekan Juli itu dikurangi dengan jumlah pekan efektif bulan Juli. Jadi 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, seperti itu. Begitupun bulan Agustus. Agustus ada berapa yang efektif yaitu 1, 2, 3, 4. 4. Di sini jumlah pekan efektif 4 berarti jumlah pekan tidak efektifnya itu 0 atau tidak ada. Berarti 1 bulan itu pekannya efektif semua. Kemudian September pun sama seperti Agustus ya. Di situ ada 4 minggu tatap muka. Jadi sama 4 pekan. Jadi tidak ada pekan tidak efektif. Kemudian Oktober. Kita lihat Oktober pun sama. Ada 5 minggu. 5 minggu itu efektif semua atau ada pembelajaran semua. Kita lihat minggu pertama ada,
2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Nah, jadi untuk bulan Oktober 5 pekan itu efektif semua. Kita lihat berarti kalau 5 pekan efektif semua, jumlah pekan tidak efektifnya adalah 0 atau tidak ada. Nah, kemudian di sini ada bulan November. Nah, di bulan November sendiri di sini ada 4 pekan, tetapi yang menjadi pekan efektif itu ada 3 pekan. Kenapa? Di situ di pekan terakhir ada yang namanya minggu cadangan, atau itu untuk persiapan PAT atau PAS atau UAS. Nah, di minggu cadangan tersebut biasanya tidak ada pembelajaran efektif. Jadi itu termasuk pekan non efektif. Jadi pekan yang efektifnya itu adalah 3 pekan. Nah, kita lihat di sini. Nah, November jumlah pekannya 4, kemudian jumlah pekan efektifnya 3 karena yang satu tadi minggu cadangan, jadi ada jumlah pekan tidak efektifnya 1. Kemudian terakhir di sini Desember. Nah, Desember kita lihat jumlah pekannya ada 5. Di sini untuk bulan Desember minggu pertama dan kedua itu mulai PAT atau PAS atau yang sering kita kenal UAS. Nah, 2 minggu pertama itu UAS, kemudian setelah UAS itu biasanya ada remedial dan semacamnya, kemudian pembagian rapot. Setelah itu ada libur sekolahnya. Oke, libur sekolah. Jadi untuk bulan Desember semua pekannya atau 5 pekan di bulan Desember itu tidak ada yang efektif karena pada saat bulan Desember itu sudah melaksanakan PAT atau PAS atau UAS. Jadi tidak ada pembelajaran yang efektif lagi. Nah, nanti kita lihat di analisisnya di mana bulan Desember ini jumlah pekannya 5, kemudian jumlah pekan efektifnya 0 dan jumlah pekan tidak efektifnya berarti 5. Nah, di sini kita dapat untuk jumlah pekan efektif 1 semester yaitu 19, kemudian jumlah pekan tidak efektifnya adalah 8. Karena jumlah semua pekan itu 27. Jadi di sini untuk pekan efektif 19, maaf. Untuk jumlah pekan tidak efektif 8. Oke. Nah, jadi di sini ada sebuah penjelasan, sebuah uraian di mana uraian setiap pekan tidak efektif atau non tatap muka, kenapa ada pekan tidak efektif. Di sini ada uraian atau penjelasan di mana untuk yang libur awal semester ada 2, kemudian minggu cadangan ada 1, PAT atau PAS atau UAS itu ada 2 pekan, kemudian libur sekolah setelah PAT itu ada 3 pekan, berarti jumlahnya 8 pekan. Nah, di sini kita dapat jumlah pekan efektif tatap muka yang tadi yaitu 19 pekan, di mana setiap pekannya itu 4 jam pelajaran. Nah, setelah kita mendapatkan pekan efektif, jumlah pekan efektif, kita bisa menghitung jam efektif atau banyaknya jam efektif tatap muka, yaitu 19 pekan dikalikan dengan 4, di mana hasilnya sendiri yaitu 78 jam. Jadi jumlah jam efektif tatap muka 1 semester yaitu 78 jam. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.